Hai 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 adik-adik, tolonglah diam dulu, karena kakak mau bercerita. Hap, tolong dengarkan. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Hani Arti Pertiwi, kakak dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, atau sebut saja ISBI Bandung. Nah, adik-adik, di sini kakak punya hiburan dengan cara membawakan cerita atau dongeng untuk kalian nih. Jadi, agar kalian mengerti alur ceritanya juga maknanya nanti, kalian tolong simak cerita kakak ya. Jadi, kakak di sini akan menceritakan atau mendongengkan cerita yang berjudul Putri Salju. Wah, dari judulnya aja nih udah menarik nih. Kalian pasti gak sabar kan? Gimana sih cerita Putri Salju ini? Oke, langsung saja kita mulai ke ceritanya. Pada zaman dahulu, ada seorang putri dengan rupa yang sangat cantik. Selain cantik, dia juga ramah kepada semua orang. Jadi dia ini selain cantik rupa, dia pun cantik hatinya. Atau bahasa Inggrisnya tuh inner beauty nih adik-adik. Inner beauty itu adalah pancaran seseorang karena dia baik. Jadi wah, terlihatnya tuh menarik, cantik, udah baik, dan juga cantik gitu kan. Orang lain tuh merasa bahwa melihat Putri Salju ini sangat terkagum. Nah, lalu nih, pada suatu hari saat Putri Salju sedang pergi keluar atau jalan-jalan keluar, ia bertemu Pangeran Tampan. Wah, Pangeran Tampan nih. Mereka berdua itu berkenalan. Dan sampai akhirnya mereka berdua menjadi dekat bagaikan dua benda yang disatukan oleh lem. Bener-bener nempel banget. Nah, di saat itu ada yang memperhatikan Putri Salju. Tak lain dan juga bukan adalah Ratu Jahat. Ratu Jahat itu memiliki perasaan iri dengki kepada Putri Salju dan merasa tersaingi oleh Putri Salju. Karena ia merasa bahwa putri atau ratu yang cantik di dunia ini adalah dia satu-satunya. Nah, lalu ia pun pulang ke istananya. Dan Ratu Jahat itu menggebu-gebu nih melihat Putri Salju yang sudah berkenalan dengan Pangeran Tampan itu. Lalu ia menanyakan kepada cermin ajaib yang dimilikinya. Wahai cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di dunia ini? Pasti aku kan? Lalu cermin ajaib itu menjawab, Putri Saljulah wanita tercantik di dunia ini. Geram, Ratu Jahat itu geram, gelap mata mendengar jawaban dari cermin ajaib itu. Jadi adik-adik, di sini itu geram itu adalah emosi itu, seperti kesal gitu. Seperti adik-adik kesal kepada orang yang bikin adik-adik kesel gitu sehari-harinya, menjahili adik-adik, ya kan? Dan gelap mata itu sampai dirinya itu tidak bisa berpikir jernih. Nah, kenapa disebut tidak berpikir jernih? Karena Ratu Jahat ini langsung merencanakan sesuatu nih untuk Putri Salju. Merencanakan agar Putri Salju itu untuk dibunuh. Ia menyuruh para prajurit-prajuritnya untuk membunuh Putri Salju. Tapi para prajuritnya itu tidak berani gitu atau tidak tega untuk menolak perintah sang Ratu Jahat ini. Akhirnya prajurit itu keluar istana dan berusaha untuk mencari Putri Salju untuk dibunuhnya. Tapi adik-adik jangan sedih nih, karena ketika prajurit itu melihat Putri Salju, ia merasa iba. Dan siapa sih yang tega membunuh Putri Salju yang sangat baik, cantik, dan juga ramah? Tidak seperti Ratu Jahat itu. Jadinya prajurit itu berpikir atau memiliki ide untuk membawa paru-paru atau jantung rusak kepada Ratu Jahat. Dan bilangnya itu bahwa itu tuh paru-paru atau jantungnya Putri Salju agar Ratu Jahat itu
percaya gitu bahwa putri salju itu sudah mati. Nah, ketika itu ketika itu juga, tak lama dari itu, ratu jahat itu apa ya bahasanya tuh, seperti sadar bahwa itu tuh bukan paru-paru atau jantungnya putri salju. Dan dia pun merasa sangat kesal karena ternyata putri salju ini alias saingannya ini masih hidup nih. Dan jadi nih adik-adik, kemudian ratu jahat itu akhirnya turun tangan nih. Turun tangan itu seperti dia berjuang sendiri untuk membunuh putri salju, tidak menyuruh orang lain. Mengerti adik-adik? Pasti mengerti dong ya, karena adik-adik di sini pasti pada pintar dan juga mengerti sama bahasa-bahasa kakak ya. Nah, kemudian ratu jahat itu menyamar menjadi nenek jahat atau nenek sihir yang memakai jubah hitam, lalu membawa apel di tangannya dan mengetuk rumah putri salju. Kayaknya kakak ada kelewat nih. Intinya sesudah ratu jahat mengetahui bahwa itu tuh bukan jantung atau paru-paru dari rusa, putri salju itu sempat lari ke rumah kosong. Dan ternyata rumah kosong itu adalah rumahnya kurcaci atau 7 kurcaci. Awalnya 7 kurcaci itu merasa takut, siapa nih gitu yang ada di rumahnya gitu kan. Ternyata putri salju dan mereka pun jadi berteman dekat dan berusaha untuk melindungi putri salju si 7 kurcaci ini. Karena putri salju itu lari tersesat ke hutan dan hanya menemukan rumah kosong itu yang ternyata penghuninya 7 kurcaci yang baik. Nah, oke, lanjut nih ke sebelum ini. Lanjut bahwa ketika dia menyamar nih menjadi ratu jahat, maksudnya ratu jahat menyamar menjadi nenek sihir, tok 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 tok, putri salju pun keluar karena di sini 7 kurcaci itu sedang pergi. Nah, diambillah apel itu, kemudian dimakan oleh putri salju. Dan putri salju pun tak lama dari itu merasa pusing dan pingsan adik-adik. Putri salju itu pingsan. Dan ketika ia pingsan, pangeran yang di awal itu berkenalan dengan putri salju mencium pipi putri salju, dan kemudian putri salju bangun. Yang dia pun terpesona karena dia sudah dikelilingi oleh bunga yang banyak dan melihat pangeran yang benar-benar tampan dan bangun. Oke. Dan dari situ putri salju dan pangeran pun hidup bahagia. Sedangkan ratu jahat itu geram yang memecahkan cermin ajaib itu, dan ratu jahat itu tidak pernah bahagia. Nah, adik-adik, begitulah ceritanya. Rame tidak adik-adik? Iya dong, pasti rame. Di sini kakak juga mau mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata kakak atau kakak lupa-lupa dengan ceritanya yang kurang atau tidak dipahami oleh adik-adik sekalian yang menonton ini, atau yang menyaksikan atau yang mendengarkan cerita kakak kali ini. Nah, sebelum penutupan, kakak ingin memberikan amanat atau pesan yang terkandung dalam cerita Putri Salju ini. Jadi di dalam cerita Putri Salju ini, kita diajarkan atau cerita ini menyampaikan pesan bahwa agar kalian ini, adik-adik sekalian yang sedang menonton ini, tidak memiliki perasaan iri kepada seseorang atau kepada orang lain. Dan tidak boleh nih berbuat jahat, apalagi membunuh, karena membunuh itu adalah perbuatan yang keji dan dibenci oleh Tuhan. Nah, dan kita juga harus berbuat baik kepada sesama.
Karena bagaimanapun juga, kebaikan itu akan menang dan kejahatan itu akan kalah. Begitu adik-adik. Semoga adik-adik bisa lebih baik atau bisa menjadi pribadi seperti Putri Salju. Jangan menjadi seperti Ratu Jahat, oke? Dan juga kalian adik-adik di sini bisa terhibur oleh cerita kakak. Oke, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.